Pertama-tama saya ucapkan selamat Pesta Pelindung Paroki Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus suatu gelar yang diberikan kepada Maria, dan gelar itu yang dibawa oleh para misionaris Hati Kudus Yesus bersama dengan putri-putri Bunda Hati Kudus, para suster, ke mana-mana. Dan ini menerangkan antara lain kenapa gereja ini dipakai pelindung Bunda Hati Kudus. Kalau kita ingat, selain gereja ini di kuskupan kita, ada juga gereja yang lain, yaitu di Woloan, Bunda Hati Kudus, paroki Bunda Hati Kudus Woloan, dan itu sudah digunakan gereja itu sejak misionaris Hati Kudus MSC datang di tempat ini. Kita tahu tahun ini akan diperingati 100 tahun kehadiran MSC, bukan hanya di Kuskupan ini, tapi dulu awalnya di seluruh Sulawesi, seluruh dari utara, tengah, selatan, tenggara. Dan ada juga gereja yang lain, yaitu di Sambiut, yang juga sudah lama menggunakan nama ini, gelar ini, Bunda Hati Kudus sebagai pelindung paroki Sambiut. Sambiut itu dulu sebagai pusat dari Banggai, yang sekarang terdiri dari 3 kabupaten, Banggai Darat, ibu kota Luwuk, Banggai Kepulauan, ibu kota Salakan, Banggai Laut, ibu kota Banggai. Ini Banggai asli, Pulau Banggai. Dan begitu nama ini mulai hadir di kuskupan ini karena kehadiran dari para misionaris Hati Kudus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, begitu juga dengan gereja ini. Sejak diresmikan memakai nama pelindung Bunda Hati Kudus. Tentu perayaan ini, Bunda Hati Kudus ini yang sudah diresmikan juga di dalam gereja, kita tahu dirayakan pada hari Sabtu terakhir di dalam bulan Mei. Setiap hari Sabtu terakhir di dalam bulan Mei. Karena itu juga tanggalnya berubah-ubah. Dan perayaan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari perayaan Hati Kudus Yesus. Tentu kembali pada orang yang memulai devosi Bunda Hati Kudus ini, yaitu Pastor Jules Chevalier, pendiri Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus, bersama juga dengan co-pendiri untuk para suster putri-putri Hati Kudus. Seorang imam diosesan di Kuskupan Burs waktu itu. Dia berkedudukan di Iseda, yang merasa terpanggil untuk berbakti, menyembah, berbakti kepada Hati Kudus Yesus, dan kemudian sebagai suatu devosi mau menyebarkan itu dengan mengumpulkan orang-orang yang punya semangat, punya kepedulian yang sama. Sejak 1854, Chevalier memulai novena, dan luar biasa. Novena itu justru novena kepada Bunda Maria. Mohon petunjuk dari Bunda Maria untuk mulainya tarekat ini. Dan demikian pada tahun 1854, bulan Desember tanggal 8, tarekat ini dinyatakan mulai. Dan di dalam hati dari Jules Chevalier mau bersyukur atas berkat Tuhan bahwa akan dimulainya tarekat ini dengan mempersembahkan kepada Maria sesuatu. Apa itu? Nah, sudah ada di dalam benaknya, pikirannya, mau memberikan suatu gelar khusus kepada Bunda Maria. Nah, ini gelar Bunda Hati Kudus yang diberikan kepada Maria.
tentu kita tahu bahwa devosi hati kudus itu sudah berkembang ya, jauh sebelumnya. Di mana-mana banyak orang yang mempunyai devosi kepada Bunda Hati Kudus dan kepada Hati Kudus Yesus. Devosi Bunda Hati Kudus Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari devosi kepada Hati Kudus Yesus. Dan seperti dikatakan oleh Jules Chevalier bahwa hanya ada satu devosi utama yang dia pikirkan, yaitu devosi kepada Bunda Hati Kudus, saya ulangi, devosi kepada Hati Kudus Yesus. Akan tetapi baginya Perawan Maria tak terpisahkan dari Hati Kudus putranya. Dan karena itu maka dia melihat bahwa bagi Chevalier, Maria ini adalah misionaris cinta Hati Kudus yang pertama. Bahkan dia menyebutkan sebagai misionaris Hati Kudus par excellence, yang paling unggul ini. Nah, demikian maka Jules Chevalier memberikan gelar kepada Maria dengan gelar Bunda Hati Kudus. Sehingga dengan demikian maka devosi ini berjalan bersama dengan devosi kepada Hati Kudus. Dan seperti disaksikan di dalam catatan-catatan pada tahun 1880, beberapa tahun sesudah tarekat ini berdiri, kongregasi ini berdiri, Kardinal Thiers namanya, uskup keuskupan Poitiers di Prancis, atas undangan Chevalier memberikan khotbah di gereja Bunda Hati Kudus di Roma. Di gereja Bunda Hati Kudus di Roma. Dalam khotbahnya ia menggambarkan hubungan antara dua devosi ini. Devosi kepada Hati Kudus Yesus dan devosi kepada Bunda Hati Kudus. Dalam khotbahnya Kardinal Thiers mengatakan yang patut dipuji merupakan intisari hidup Kristiani. Itu adalah rangkuman dari semua bentuk agama. Kekristenan adalah karya cinta kasih dalam asal-usul, perkembangan dan kepenuhannya. Kekristenan menemukan keseluruhan sejarahnya di dalam kata-kata yang luhur ini. Allah begitu mengasihi dunia. Kekristenan menemukan keseluruhan moralitasnya dalam kata-kata ini. Engkau harus mengasihi. Berilah kasih untuk membalas kasih. Dan demikian maka devosi ini secara otentik di Roma, di gereja Santo Yakobus, diwartakan dan disampaikan dengan gelar Bunda Hati Kudus, yang tidak lain sebuah deduksi dan tambahan kepada devosi kepada Hati Kudus Yesus. Karena itu bagi Chevalier, devosi kepada Hati Kudus dan devosi kepada Bunda Hati Kudus tidak terpisahkan satu sama lain. Itu berarti bahwa devosi kepada Bunda Hati Kudus itu tidak bisa dimengerti, dipahami lepas dari devosi kepada Hati Kudus. Karena itu dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan bagaimana hubungan antara Yesus dengan Maria ketika disalib. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Hubungan yang sangat intim antara Yesus anaknya dengan Maria ibunya. Dan kita ingat bagaimana di dalam pesta nikah di Kana, Maria begitu peduli atas apa yang ada di sekitar, atas kebutuhan dari tuan pesta. Dan karena itu dia lalu pergi kepada Yesus untuk
mengatakan mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus komentar, ya, ibu mau apa, ini belum saatnya, tetapi Maria membaca apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dia pergi kepada pelayan-pelayan, siapkan tempayan, isi air. Dan luar biasa, Yesus pergi, mulai berdoa memberkati, dan air berubah menjadi anggur. Saudara-saudara yang terkasih, devosi kepada Bunda Hati Kudus mengajak kita sekalian, khususnya umat dari paroki Bunda Hati Kudus ini, untuk bagaimana kita tetap mengembangkan devosi ini, berlindung kepada Bunda Hati Kudus, tetapi seperti relasi yang intim antara Maria dan Yesus anaknya, antara Yesus anaknya dan Maria ibunya, ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak hanya berhenti pada devosi dalam bentuk doa, tetapi bagaimana devosi ini mengalir di dalam suatu apa yang disebut cara hidup menurut hati Tuhan, cara hidup menurut hati kudus Yesus, cara hidup menurut hati Bunda Hati Kudus, Bunda Maria, yang disebut sebagai spiritualitas hati. Devosi Hati Kudus menjadi semakin bertumbuh dan berkembang kalau tidak berhenti hanya pada bentuk devosi dalam doa, dalam liturgi, tetapi dia menjadi bertumbuh dan berkembang kalau itu mengalir di dalam cara hidup kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada masa pandemi ini, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, orang yang membutuhkan di sekitar kita, keluarga kita, mungkin tetangga kita. Dan kita melihat rupa-rupa gerakan di sekitar kita, gerakan dari bangsa ini, gerakan dari seluruh dunia untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah devosi Bunda Hati Kudus yang sejati. Selamat malam semua umat yang lagi mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Bunda Hati Kudus Paroki Kairagi. Apa kabar? Ya, kuat-kuat ya, segar-segar dan tetap semangat. Amin. Ya, amin. Saya mengucapkan sekali lagi ya, selamat Pesta Pelindung Paroki. Kita tetap merayakan itu dengan cara seperti yang sekarang kita sudah ikuti, tidak mengurangi makna, ya, arti dari pesta ini. Luar biasa, Bunda Maria, Bunda Hati Kudus yang tetap ada di hati kita. Seperti dia juga mengikuti perjalanan anaknya, Yesus, dari awal sampai akhir. Malah orang baru menutup ya, novena mohon Roh Kudus. Bunda Maria juga ikut berdoa bersama para rasul untuk turunnya Roh Kudus. Mari kita menyatu dengan Bunda Maria yang sudah kita ikuti juga selama bulan Maria ini. Luar biasa di tengah-tengah masa yang istimewa ini, masa pandemi ini, orang mengalami Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan menyertai kita, Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Kita adalah gambar-gambar yang hidup, yang berjalan sebagai terang, memantulkan terang dan cahaya Tuhan yang mencintai kita. Selamat pesta, Tuhan memberkati kita sekalian. Lagu biasa-biasa saja Monsinyur. Lagu andalan. Lagu masa bulan Maria. Ya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus.
Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda masih angkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Pujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria, perawannya tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya.